Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Star, teman-teman. The Star muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka teman-teman, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa ya secara visualisasinya. Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu nanti akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Kehidupan kamu akan stabil, lancar, ya, dan seolah-olah nanti jalan keresakian kamu juga sangat terbuka lebar sebenarnya di sini, teman-teman. Ya, jadi ketika jalan kehidupan seseorang, rezeki seseorang itu sudah terbuka lebar, maka rezeki uang yang bakal mendekat, teman-teman, dan bahkan datang dari segala penjuru arah. Oke. Nah, kemudian dari kartu pertama ini juga sangat menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya pencapaian di dalam kehidupan kamu, keberuntungan di dalam kehidupan kamu dalam pekan ini ataupun di bulan Mei tahun 2025 ini akan begitu banyak dan berlimpah, teman-teman. Ya, sepertinya memang begitu banyak hal-hal yang termanifestasikan dan terwujud di sini. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Nine of Pentacles. 9 koin muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya tentang bagaimana kehidupan kamu nanti akan benar-benar berubah 180 derajat, teman-teman. Ketika apa? Ketika ada sebuah pencapaian. Ketika kamu menemukan sebuah tanda-tanda ya di dalam kehidupan kamu nih. Contoh lah ya, ketika kamu punya bisnis, teman-teman, ya. Kemudian bisnis kamu ini mulai menunjukkan sebuah peningkatan, ya, kemudian berkembang seperti itu. Dan kemudian ketika berbicara terkait dengan hal-hal yang lainnya sama di dalam kehidupan asmara, rumah tangga, kesehatan. Jadi hampir secara menyeluruh kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberuntungan. Semua elemen positif ada bersama kamu di sini, teman-teman. Itulah yang membuat kamu tuh ngerasa apa ya? Akan disayangi begitu banyak orang, ya. Orang akan begitu banyak suka kepada kamu. Jadi rezeki juga akan bakal datang, ya. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ten of Wands. 10 tongkat muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan. Kalau dikatakan memang selama ini mungkin kamu memiliki beberapa track record di dalam kehidupan yang cukup-cukup begitu beratnya. Artinya, begitu banyak masalah dan ujian yang datang di dalam kehidupan kamu, sehingga kamu harus benar-benar bertarung banget. Kamu harus benar-benar bertempur banget. Kamu harus benar-benar berperang banget, teman-teman, untuk melewati masa-masa yang mungkin cukup sulit. Tidak dapat dipungkiri, mungkin juga ada beberapa teman-teman Scorpio yang hingga saat ini, detik ini teman-teman, masih merasakan sebuah masalah-masalah dalam kehidupan yang belum dapat terselesaikan dengan baik. Namun, seperti yang aku katakan pada kartu pertama, kedua, dan bahkan kartu keempat ini teman-teman, ini sangat menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu nanti akan bahagia. Jadi masa-masa yang sulit kita anggap ini terjadi di bulan April kemarin. Dan di bulan Mei ini semoga ya, teman-teman Scorpio semua kehidupan kamu benar-benar berubah 180 derajat. Ya. Dari kartu keempat ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kebahagiaan pencapaian. Ya, teman-teman, pencapaian terbesar kamu itu akan terwujud. Ya, seperti bakal ada
apa ya, seperti syukuran, ya mungkin seperti, perayaan lah ya, teman-teman terhadap pencapaian-pencapaian kamu tersebut. Jadi memang pada intinya harus selalu bersyukur. Ketika selalu bersyukur, maka niscaya teman-teman, jalan kerezekian kamu, kehidupan kamu akan selalu ya beruntung di dalam segala hal. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun keuangan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan teman-teman Scorpio dalam pekan ini? Oke, dan bismillah. Aku punya Six of Pentacles. Ada 6 koin teman-teman. 6 koin muncul hadir ya sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan. Wow, luar biasa banget teman-teman, nice. Jadi dari kartu pertama ini sangat menggambarkan tentang bagaimana sebuah kestabilan dan keseimbangan terkait dengan kondisi keuangan kamu. Ya, ya paling tidak kamu akan merasakan sebuah keseimbangan ekonomi dalam pekan ini. Ya syukur-syukur bisa merasakan sebuah kelimpahan materi rezeki. Ya mungkin hanya orang-orang terpilih yang bisa merasakan sebuah kondisi kehidupan yang berlimpah ya dengan kelimpahan materi rezeki. Karena biasanya pasti benar-benar membutuhkan sebuah perjuangan. Artinya ya harus sakit-sakit terlebih dahulu teman-teman. Ya, tetapi niscaya ketika sudah merasakan bagaimana perjuangan itu, bagaimana pahitnya, beratnya, ya pada akhirnya kamu akan merasakan juga. Dan di sini yang terlihat adalah sebuah kondisi kehidupan yang dimana teman-teman mungkin kamu masih mengingat bagaimana orang-orang selama ini selalu memandang kamu sebelah mata. Ya, bagaimana orang-orang selama ini selalu menganggap kamu tuh rendah, mohon maaf. Ya, tetapi kali ini orang yang kemarin selalu memandang kamu sebelah mata, kamu akan berhasil membungkam mulut busuk mereka. Ya dengan segala pencapaian di dalam kehidupan kamu. Dan bahkan mereka yang bakal mengemis kepada kamu, meminta tolong teman-teman. Ya jadi jangan selalu merendahkan kehidupan orang lain. Ketika mungkin kehidupannya senang, bahagia, sukses teman-teman. Karena tidak tahu bakal seperti apa kehidupan di hari esok. Ya, masa depan teman-teman. Nah, kemudian aku punya 8 cangkir. Oke, 8 cangkir ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya ya. Itu tadi aku katakan beberapa track record di dalam kehidupan keuangan teman-teman Scorpio yang memang gak begitu baik ya. Mungkin banyak dari kamu yang masih mengalami ketidakstabilan ya. Dan masih berusaha juga ya, masih berusaha untuk menyelesaikan bagaimana agar semua terselesaikan dengan baik ya. Mungkin di sini menyangkut tentang apa? Ya hutang piutang kah? Ya mungkin di sini kamu habis ditipu oleh seseorang kah? Karena memang kekecewaan yang aku lihat. Oke, kemudian aku punya justice ya. Sebagai energi penutup teman-teman gak usah khawatir, masalah-masalah apapun akan terselesaikan di sini. Ya, artinya memang ada indikasi bahwasanya ketika kamu mau berjuang, kerja keras lah pastinya teman-teman, berjuang tadi bekerja keras, ikhtiarnya, kemudian doanya, maka kehidupan kamu akan kembali stabil ya. Dan bahkan tidak hanya untuk teman-teman Scorpio yang ekonominya mohon maaf memang lagi apa namanya lagi hancur-hancuran ya mungkin seperti itu teman-teman ya, kehidupan kamu akan bangkit. Dan yang sedang stabil nggak menutup sebuah kemungkinan teman-teman, ini yang akan kamu peroleh apa kelimpahan materi dan rezeki. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya The Emperor, ada 5 cangkir, dan aku punya Strength. Oke, melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu teman-teman. Ya, kalau dikatakan seperti apa ya, sikapi sebuah masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu teman-teman dengan bijaksana. Ya, dengan baik, dengan dewasa gitu sih. Ya, jangan mungkin ketika dilanda sebuah masalah lantas teman-teman ya betul berputus asa gitu sih. Jadi harus lebih optimis lah untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai kok teman-teman. Ya semua dapat terselesaikan dengan baik. Ya kenapa aku katakan demikian? Karena ini aku punya strength. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kamu akan berhasil menaklukkan sebuah tantangan, ya, berhasil menaklukkan sebuah rintangan dan pencapaian di dalam kehidupan kamu cukup nyata. Pencapaian di dalam hal apa? Ini, aku melihat memang ada beberapa teman-teman Scorpio yang masih mengalami adanya ketidakstabilan untuk masalah kondisi keuangannya. Dan di sini aku lihat akan lebih bagus kok.
ya. Dan ketika ada masalah tadi harus disikapi dengan apa? Bijaksana, ya teman-teman. Komunikasi yang baik, aku rasa akan menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang terjadi. Oke, next poin berikutnya ya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran ya, teman-teman. Nah, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Oke, ya. Semoga energi kamu juga positif ya, teman-teman. Aku punya 2 koin, ada 4 cangkir, dan aku punya 2 tongkat. Yang aku lihat memang dalam kehidupan asmara ataupun berpacaran kamu, mohon maaf lagi ada ujian di sini. Ya, lagi bimbang terhadap sebuah pilihan di dalam kehidupan kamu. Seperti memang ujian ini adalah terkait dengan datangnya pihak ketiga yang mulai mengganggu keyakinan kamu, ataupun mungkin keyakinan dia gitu teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya ketika hubungan kamu sudah dilanda dengan ujian ya teman-teman, dengan hadirnya datangnya pihak ketiga, memang ya ini menimbulkan adanya apa ya, kebimbangan di dalam diri kamu. Mungkin seseorang yang datang ini ya teman-teman ini lebih baik, ya, seseorang yang datang ini lebih baik dari segi apapun, tetapi itu hanya sebuah awal doang gitu loh. Pada akhirnya apa sebenarnya ujung-ujungnya pasti penyesalan. Jadi penting untuk menjaga sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan teman-teman. Biasanya sih ketika hubungan seseorang itu ingin ke jenjang yang lebih serius, pasti godaannya semakin banyak, ya. Jadi harus hati-hati di sini teman-teman. Itu akan menggagalkan rencana-rencana kamu nantinya. Ya rencana apa ya, tentu mungkin ketika sudah menjalin sebuah hubungan asmara, ya pasti ingin lebih serius dan berkomitmen ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Hierophant, The Hermit, dan aku punya The High Priestess teman-teman. Oke, ada pencerahan baru, sebuah kehidupan baru teman-teman ya. Seperti sebuah apa ya, kalau melihat tentang bagaimana kehidupan asmara kamu, ada kabar baik sih sebenarnya teman-teman ya. Pada akhirnya penantian kamu, kesabaran kamu, doa kamu akan terwujud dengan satu energi. Kamu akan bertemu dengan satu energi teman-teman. Ya, dengan seseorang yang mungkin bisa jadi akan menjadi pendamping kamu nih. Dan seseorang ini kalau dikatakan apa ya, pertemuan kamu itu bakal dikenalin gitu loh. Mungkin ada yang menjodohkan secara nggak langsung. Ya, nanti seperti itu sih teman-teman. Ya, tapi mengenai tentang bagaimana energinya, aku rasa energinya cukup positif sih. Ya, oke, next. Jadi untuk masalah jodoh berpotensi berpeluang ya akan bertemu dengan pasangan hidup enggak teman-teman. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya 5 pedang, kemudian fake of pentacles, dan aku punya 9 of swords ya, 9 pedang teman-teman. Nah, mengenai tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang, hati-hati dan waspada teman-teman. Dia orang yang sangat licik, suka bermanipulatif, menipu ya teman-teman. Dia tidak benar-benar menunjukkan sebuah keseriusannya nih. Memang mungkin awal-awal terlihat baik, tapi ketika kamu sudah menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia teman-teman, yang aku lihat di sini kamu akan kembali kecewa. Kamu akan kembali merasakan bagaimana bahwasannya apa ya, memang niatnya nggak benar gitu, niatnya nggak baik. Ya hanya ingin manfaatin doang, mungkin hanya ingin harta kamu, uang kamu, mohon maaf mungkin juga hanya ingin dijadikan sebagai status dan pelampiasan belaka. Jadi kudu hati-hati teman-teman, jangan melihat seseorang itu dari penampilannya doang baik gitu ya, tetapi harus benar-benar dari inner beauty-nya. Apalagi ketika kamu saat ini memang benar-benar ingin mencari seseorang yang serius dan berkomitmen ya. Tentu akan menimbulkan sebuah kekecewaan yang sangat begitu besar ketika semuanya sudah kamu berikan untuknya. Oke, next. Kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan. Untuk teman-teman Scorpio, aku punya tanggal 28, tanggal 8, 14, 20, 18, 30. Kemudian ada tanggal 13, 10, tanggal 16, tanggal 7, 9, dan tanggal 23. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.